Wow, Dirham, makanmu banyak sekali. Ya nih, pertumbuhan selera makan Berham sangat tinggi. Di buku yang Berham baca, selera atas makanan merupakan tanda fisik yang sehat. Buat anak seusia kamu, pasti butuh selera makan. Tapi, kamu dan Opa harus punya selera atau hasrat untuk mengejar kebenaran. Wah, ini sangat penting Opa, karena hasrat ini merupakan tanda kerohanian yang sehat. Itu sebabnya kita dengan sukacita belajar firman Tuhan tentang sebuah perumpamaan yang mudah dipahami, yang mengandaikan umat Allah sebagai umat pendoa. Kapan kita boleh berdoa? Apa yang dimaksud dengan doa? Siapa saja yang perlu didoakan? Mari kita sambut firman-Nya. Hai anak-anak yang baik, kita berjumpa kembali pada hari ini ya. Melalui renungan BDKA, kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memahami firman-Mu. Sekali lagi, Roh Kudus boleh menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Amin. Anak-anak sekalian, topik kita pada hari ini adalah berdoa tanpa henti. Diambil dari Lukas 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 ya. Silahkan dibuka Alkitab kalian. Nah, dikisahkan dalam Lukas 18 ini tentang seorang hakim. Seorang hakim yang tidak mengenal Tuhan ya. Di mana hakim ini seorang yang harus memutuskan perkara dari persoalan-persoalan orang yang datang kepadanya. Tentunya banyak sekali orang yang datang, bukan hanya satu, dua. Tetapi ada satu peristiwa anak-anak, di mana kemudian ada yang datang ini adalah seorang janda, janda yang miskin, janda yang memiliki masalah tentunya ya. Janda ini memiliki persoalan, dia meminta keadilan ya kepada hakim yang lalim tadi. Lalim maksudnya hakim ini dia tidak percaya kepada Allah sebagaimana orang-orang lain percaya kepada Allah dan tidak biasa berbuat kebaikan kepada orang lain, kepada sesamanya. Nah, janda ini karena keadaannya yang sulit itu terpaksa dia harus meminta tolong kepada hakim itu agar menyelesaikan persoalannya. Dia berkata, "Hai hakim, belalah hakku terhadap lawanku." Wah, rupanya dia memiliki musuh ya, sehingga dia membawa ke hukum supaya musuhnya itu dapat berlaku adil terhadap dia. Ya, anak-anak, kalian tahu bahwa di dunia kita ini banyak sekali ketidakadilan, bukan? Ya, termasuk di negara kita juga yang namanya negara hukum. Ada juga orang-orang yang seharusnya tidak dihukum, malah dihukum. Ada seorang yang harusnya dihukum, malah lolos dan tidak mendapatkan hukuman. Nah, pengalaman janda ini begitu berat sehingga berkali-kali dia harus mendatangi hakim tersebut. Tetapi hakim itu menolak menemui janda itu. Ya, dia tidak mau pusing dengan masalah-masalah janda itu. Ya, barangkali janda itu adalah janda yang miskin dilihat ya, nggak punya uang, pasti bayarannya kecil ya. Pasti dia ini orang yang hanya menyusahkan saja gitu kan. Mungkin di dalam pikiran hakim itu bahwa janda ini tidak bisa memberikan bayaran yang setimpal. Maka kemudian dia berkata, karena dia merasa terganggu terus dengan kedatangan janda itu ya, mengetuk-ngetuk pintu rumahnya ya, mencarinya ya pada waktu dia istirahat. Maka ia berkata begini, "Karena janda itu terus menyusahkan aku, baiklah, aku akan membenarkan dia supaya dia jangan datang terus-terusan." Nah, itu yang dikatakan oleh hakim itu.
Padahal hakim itu adalah hakim yang tidak takut kepada Allah, ya. Namun ternyata dia masih memiliki hati nurani. Dia masih memiliki belas kasihan kepada janda itu, ya. Nah, lalu Tuhan Yesus kemudian menjelaskan maksud dari perumpamaan yang diceritakannya. Dia mengatakan, "Mengertikah kalian arti perumpamaan ini? Ya, jika hakim yang lalim itu, hakim yang tidak mengenal Allah itu, dia merasa terganggu dan kemudian mau menangani perkara perempuan janda itu, timbul belas kasihan, maka kalian coba pikirkan, bukankah Allah kita adalah Allah yang baik, maha baik? Kalau kita sebagai manusia punya masalah, punya pergumulan, kita berseru kepada Allah, kita berdoa kepada Allah di dalam setiap perkara-perkara kita, dalam setiap masalah-masalah kita, tidakkah Allah juga akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, anak-anak, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik, ya. Kadang-kadang kita berhenti berdoa, berhenti memohon, berhenti meminta karena kita anggap Allah itu tidak baik. Allah nggak peduli. Aku punya masalah seperti ini. Keluargaku sedang menghadapi masalah. Pelajaranku nilainya buruk. Aku sedang sakit dan sudah lama mengidap penyakit. Aku sudah minta kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak mendengar seruanku? Tuhan tidak menolong aku dengan segera. Nah, anak-anak, mungkin kita kurang tekun. Kita hanya berdoa sekali, selesai. Kita berdoa lagi 2 kali, selesai. Lalu kita menganggap Tuhan tidak baik. Tuhan tidak mendengar seruanku. Tuhan tidak mendengar doaku. Lalu kita berhenti. Sebetulnya kalau kita mau bersikap seperti perempuan janda itu, yang tekun, yang terus berusaha mencari sang hakim yang lalim tadi, dan kita dalam hal ini seperti janda tadi, ya anak-anak, kita terus tekun mencari Allah, maka Allah pastilah berbuat hal yang adil kepada kita. Amin. Allah tidak mungkin tidak adil. Jikalau hakim yang tidak mengenal Tuhan saja bisa berbelas kasihan kepada seorang janda, apalagi kita memiliki Tuhan Allah yang maha kasih dan penuh dengan belas kasihan. Maka Tuhan akan menjawab seruan kita, Tuhan akan mendengar seruan kita, Tuhan akan membenarkan kita, orang yang beriman kepadanya, dan selalu mencari Dia. Nah, anak-anakku, bagaimana dengan kita? Kita perlu terus rajin berdoa, ya. Seorang Kristen yang baik adalah seorang Kristen yang tekun berdoa. Tetapi berdoa pun kita jangan hanya meminta saja tentunya. Tidak salah kita meminta, tetapi doa-doa kita pun harus ada doa ucapan syukur, doa yang menyembah Allah, yang memuliakan Allah, yang meninggikan Allah, ya. Doa-doa kita tidak selalu harus doa-doa yang sifatnya egois karena kebutuhan-kebutuhan kita, karena kepentingan-kepentingan kita, tidak. Tetapi doa-doa kita adalah doa-doa yang selalu kita nyatakan kepada Allah, dan kita percaya Allah itu Allah yang maha mendengar dan akan menolong. Walaupun kita tahu anak-anak bahwa pertolongan Allah tidak segera saat itu juga, ya. Kita harus sabar menunggu. Bisa saja setelah kita berdoa, baru 1 bulan kemudian
3 bulan kemudian, atau bahkan 1 tahun kemudian. Allah menjawab itu dengan cara Allah sendiri. Kita tidak berhak untuk mengatur Allah. Kita manusia yang berdosa, kita tidak boleh mengatur Allah bahwa Allah harus bertindak seperti yang aku mau. Karena itu, marilah kita tetap tekun berdoa, meminta kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia menjawab doa kami, asalkan kami tekun berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Benar-benar merupakan hak istimewa serta kehormatan bahwa kita boleh berdoa. Ini merupakan kewajiban yang dikehendaki bagi kita dengan tidak jemu-jemunya. Namun, kenapa Allah suka menunda dalam menjawab doa kita ya Opa? Terkadang Allah seperti mengulur waktu untuk menolong kita, karena Ia menguji kesabaran umat-Nya, sebagaimana Ia juga bersabar terhadap musuh-musuh umat-Nya dan tidak balas dendam terhadap mereka. Tetapi ada jaminan bagi mereka bahwa belas kasihan-Nya akan datang walau tertunda sekian lama. Oh gitu, bijaksana sekali Tuhan Yesus. Ternyata iman adalah hal utama yang dicari Kristus. Berarti Ia sendiri memelihara iman kita. Tugas kita adalah terus berlatih dengan membaca selanjutnya Lukas 18 ayat 9-14. Maranatha.